Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam live event Pemimpin Terpilih. Saya Zelvia Iskandar. Ya, dan saya Wahyu Wiwoho. Pemirsa, usai menjadi kontestan dalam pemilihan presiden pada pemilu 2019 kemarin, calon presiden petahana Joko Widodo langsung kembali beraktivitas sebagai presiden dengan melakukan rapat kerja kabinet Kamis pagi. Terkait pelaksanaan pemilu, Jokowi menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Ya. Berikut wawancara Afiani Malik bersama Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta. Pak Jokowi, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk wawancara ini, Pak. Sama-sama, Mbak Afi. Jadi apa kabar hari ini, satu hari setelah pemilihan? Ya, alhamdulillah baik semuanya. Tadi langsung juga mulai dengan rapat ya, pekerjaan, rutinitas. Tadi pagi sudah mulai rapat terbatas mengenai kunjungan kita ke Saudi Arabia kemarin. Menindaklanjuti dari kunjungan ke Saudi Arabia. Kalau banyak yang mau tanya, malam tadi gitu, tidurnya lebih nyenyak nggak sih nih Pak Jokowi? Wah, nyenyak banget. Nyenyak banget, bener, nyenyak banget. Nyenyak banget karena hasil quick count unggul sementara Pak Jokowi dan Pak Maruf atau gimana nih? Ada efek kesananya? Ya, salah satunya lah. Semuanya patut kita syukuri. Pileg, pilpres berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil. Seperti itu harus kita syukuri. Sebagai sebuah negara besar yang menyelenggarakan pemilu dan berjalan dengan baik, saya kira ini patut kita syukuri. Kalau kemarin saya memperhatikan statement dari Pak Jokowi menegaskan pentingnya kita semua ini menunggu hasil penghitungan dari KPU. Nah, kemarin itu pernyataan Bapak nggak ada soal kemenangan, klaim kemenangan, euforia, dan lain-lain. Itu kenapa, Pak? Iya, karena yang pertama quick count itu baru berjalan kemarin kira-kira hampir 70%. Jadi jangan kita terlalu mendahului lah sebuah kehendak ya. Sehingga sekali lagi, meskipun sekarang ini quick count sudah 100% dan memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin 54,5% dan Prabowo Sandi 45,5%, tetapi kita harus sabar menunggu hasil penghitungan resmi real count dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Harus kita tunggu dari hasil hitungan KPU. Tapi ada yang nggak sabar juga kan, Pak. Minimal di masyarakat ada pro dan kontra gitu. Apa yang mau Bapak sampaikan? Ya kalau gini, yang namanya quick count kalau sudah 100% ya dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, akurasinya itu hampir 99,9% akurasinya. Jadi, tapi sekali lagi, kita tetap harus sabar menunggu perhitungan resmi dari KPU. Itu bisa dipakai sebagai indikasi patokan, tetapi sekali lagi harus menunggu penghitungan resmi dari KPU. Untuk masyarakat, ini di medsos juga masih ada situasi yang masih hangat. Bapak mau menyampaikan apa ke mereka? Nah, yang pertama, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, kepada seluruh masyarakat, sehingga pemilu kemarin bisa berjalan dengan baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga ini adalah sebuah konsolidasi demokrasi. Artinya pemilu kemarin menjadikan masyarakat, menjadikan kita semuanya lebih matang dalam berdemokrasi. Lebih dewasa dalam berdemokrasi, meskipun situasinya biasalah agak hangat atau agak panas, tetapi semuanya bisa mengendalikan diri, sehingga itulah step menuju kita ke level berikutnya, sebuah kedewasaan dalam berpolitik, sebuah kematangan dalam berpolitik. Tetapi perlu saya ingatkan juga bahwa kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Setelah pemilu ya kita kembali lagi sebagai saudara.
Jangan sampai nanti antar kampung nggak saling sapa gara-gara pilpres. Pilpresnya udah kelar ya Pak? Udah rampung, jadi kembali lagi bersatu dalam kegiatan sehari-hari, rukun, bersaudara, bersatu lagi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, pemilu adalah sebuah proses demokrasi yang memang terus akan kita jalani setiap 5 tahun sekali. Dan itu perlu role model, Pak. Perlu tokoh dan juga action dari para tokoh ini menunjukkan, ayo kita berangkul kembali. Ada niatan juga untuk bertemu dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi? Ya kalau saya semakin cepat bisa bertemu semakin baik. Saya sudah mengutus seseorang untuk meminta kepada Pak Prabowo, Pak Sandi untuk bisa bertemu untuk mendinginkan suasana. Ini sudah pemilunya sudah selesai, kita menunggu penghitungan suara di KPU. Nah, kalau kita ketemu kan lebih baik. Kan sudah saya sampaikan berapa kali di debat pun bahwa jangan sampai putus silaturahmi, jangan sampai putus persahabatan kita, jangan sampai putus persaudaraan kita. Selalu saya sampaikan itu. Karena sekali lagi, ini dalam rangka sebuah proses demokrasi dan negara sebesar Indonesia ini ya, menjadi sorotan negara-negara lain. Kita kilas balik sedikit Pak Jokowi, kalau dibandingkan dengan 2014 yang lalu, ada yang berbeda nggak di pemilu kali ini? Lebih apa gitu? Menurut saya 2014 dengan 2019 mirip-mirip, tapi memang di 2019 ini lebih apa ya? Lebih deg-degan nggak sih Pak Jokowi? Enggak, lebih menghabiskan tenaga dan pikiran karena waktu kampanyenya yang terlalu panjang, kemudian dalam kemarin hampir 2 bulan kita harus muter ke semua provinsi, kabupaten dan kota yang tidak mungkin kita lakukan karena sekali lagi negara ini negara besar. Besar sekali. Ada yang cerita mungkin yang paling berkesan Pak Jokowi dari keliling yang kemarin gitu? Ya paling ya waktu kehujanan di Tegal. Kenapa itu Pak? Ya kita sudah dalam perjalanan menuju ke tempat kampanye, kurang kira-kira berapa ya, 15 menit itu hujan deras sekali. Waktu kita sampai ke lokasi, masyarakat tidak ada yang bergeser 1 senti pun. Semua menunggu. Semuanya hujan-hujan di situ. Saya mau pakai payung nggak ya? Itu dilema juga ya Pak iya, ya? nggak patut lah dari sisi kepatutan. Sudah saya lepas, saya dan Bu Jokowi sudah hujan-hujanan di panggung. Rame-rame. Yang saya khawatir, waduh ini saya sudah lebih dari 40 tahun nggak pernah kehujanan, ini sakit enggak tapi alhamdulillah nggak sakit. Alhamdulillah nggak sakit. Kalau paling deg-degannya nih Pak, dari kemarin nyoblos sampai nunggu hasil quick count, itu gimana suasana Pak Jokowi? Biasa saja, nggak ada rasa apa-apa. Bapak terlihat tenang sekali waktu itu. Yang paling penting saya melihat di semua TPS, di semua daerah, di semua provinsi itu berjalan aman. Yang paling penting itu. Meskipun ada yang mengatakan Pak Jokowi bahwa ada kendala di lapangan, meskipun secara keseluruhan ya aman kita ini sekali lagi KPU ini mengelola 800.000 TPS yang tersebar di 17.000 pulau, bayangkan. Jadi kalau ada kurang dikit-dikit ya, kita harus maklum lah. Gitu. Ini pemilu besar, pemilu raya yang besar sekali. Jadi kalau ada kurang dikit-dikit, saya kira penyelenggaraan KPU saat ini kita harus memberikan penghargaan dan apresiasi. 1 hari pasca pemilu kemarin, ternyata juga ada respon yang baik dari dunia perekonomian. Kalau saya lihat hari ini, IHSG menguat signifikan pagi ini, merespon hasil quick count kemarin, dan dikatakan ada Jokowi efek di situ. Apa iya? Ada Jokowi efek? Ya nggak tahu itu
terserah kepada pasar uang, terserah pada pasar modal, terserah pada pasar ya. Kalau ini dinilai sebuah hasil yang positif, tentu saja mereka merespon secara positif. Itu biasalah dalam ekonomi dan keuangan. Kalau menurut Pak Jokowi efek yang sering dituliskan, sering disampaikan oleh banyak media, juga masyarakat, itu apa sih maknanya buat Pak Jokowi sendiri? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tentu saja dari sebuah peristiwa bisa efeknya positif, bisa efeknya negatif. Saya kira tergantung apa pasar mensikapi ya. Pak, dalam hasil quick count kemarin juga ada beberapa daerah yang raihan suara Bapak ini di bawah berdasarkan quick count. Beberapa daerahnya boleh saya sebutkan Pak, mungkin ada Jawa Barat, ada Sumatera Barat, Aceh, NTB, dan lain-lain. Padahal kita tahu Pak Jokowi juga sering melakukan kunjungan, pembangunan juga terus dilakukan. Ini apa, bagaimana Bapak merespon hasilnya? Ya politik itu biasa, saya kira politik itu biasa ya, kita nggak boleh mensikapi baik atau tidak baik. Politik biasa, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang senang atau tidak senang. Biasa saya kira, saya sudah berapa ya, ikut pilkada wali kota 2 kali, pilihan gubernur sekali tapi sebenarnya 2 kali karena 2 putaran. Kemudian pilpres 2 kali, udah. Jadi sudah biasa. Sudah biasa. Nggak dibawa perasaan gitu. Saya nggak ada perasaan apa-apa lah. Biasa dalam politik biasa. Dan tentu konsisten juga akan tetap seperti itu dalam membangun daerah-daerah ini. Ya semuanya sama, seluruh provinsi ada ya, wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua kabupaten, kota juga sama adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus memberikan perhatian yang sama. Pak, keunggulan Bapak di quick count adalah hasil kerja banyak pihak. Kita juga menyadari itu. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka dan kerja keras mereka? Yang pertama kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan pileg maupun pilpres kemarin meningkat tinggi sekali partisipasi pemilih. Ini kita wajib mengucapkan terima kasih karena partisipasi pemilih meningkat. Kemudian juga kepada seluruh pendukung, relawan, seluruh kader partai yang telah juga bekerja keras di lapangan. Kita tahu mereka betul-betul memiliki semangat ya Pak? Semangat, militansi yang tinggi, yang juga tidak mengharapkan apa-apa kecuali harapan agar Indonesia ini lebih baik, Indonesia ini lebih maju, Indonesia ini lebih sejahtera. Ke depan saya kira arahnya ke sana. Dalam kompetisi ini dan juga sambil menunggu hasil dari KPU, adakah pesan dari Ibunda tercinta untuk Pak Jokowi? Ya kita semuanya sekali lagi tetap bersabar menunggu hasil penghitungan dari KPU. Tetapi pesannya, beliau berpesan ya tetap kerja keras. Tetap kerja keras. Kalau dari Ibu Iriana dan anak-anak gimana Pak? Ya sama, semuanya sama, agar tetap bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat. Sama. Sambil menunggu nanti hasil dari penghitungan KPU, Pak Jokowi, mari kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini. Saya kira harapan kita semuanya sama. Bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa, memberikan yang terbaik untuk negara, memberikan yang terbaik untuk rakyat kita. Saat ini nih Pak, menunggu hasil KPU, kegiatan Bapak dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf ini seperti apa nih? Ya biasa saja, kalau saya ya kembali bekerja sebagai presiden dari pagi sampai tengah malam, dari pagi sampai tengah malam, biasa. Pak Ma'ruf Amin juga beliau punya kegiatan yang juga sangat padat sekali sama.
belum ada pertemuan, merancang sesuatu dan lain-lain ya? Belum, sekali lagi menunggu hasil KPU. kita sedikit sabar menunggu hasil penghitungan dari KPU. Baik, mari kita tunggu hasilnya bersama Pak. Terima kasih banyak Pak Jokowi atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Pak, sukses untuk Anda. Kasih. Dan saya itu dia tadi wawancara kita bersama Presiden Joko Widodo. Kita kembali ke studio. Baik, pemirsa, nanti kita akan bahas lebih jauh ya apa yang telah disampaikan oleh Jokowi tadi. Tetapi kita harus jeda sejenak, pemirsa. Live event akan kembali sesaat lagi.